kan Cing turun ke bawah, Cing nangis, ngeliat Cing nangis. Kan Cing nangisnya apa? Ya Allah, temen gue ngapain diminta, buat apaan? Sampai Cing bukan menetralisir Indra, tapi kata mungkin dengan doa ini gue bisa nolong dia atau nge-backup dia. Indra sama Dani, intinya itu 2 orang yang diminta. Indra sama Dani. Makanya pas Cing turun dari bukit, sambil Cing nangis, Indra ngeliat sendiri nangis. Baru kali itu Cing nangis, Indra. Cing usap, Indra belakang, saat Dani Cing usap, saat Cing pikir ya Allah jangan sampai begini. Itu Cing nangis di situ. Ngapain lu minta dia? Lu mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra. Tentunya masih di Stories Pendakian dan Urban Legend. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini gua kembali menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gua ini itu tidak lain tidak bukan adalah om gua sendiri. Yang dimana pada saat gua naik ke Gunung Lawu, dia pun ada pada saat itu. Dan di kesempatan kali ini dia akan bercerita versi dari beliau sendiri nih. Dan buat teman-teman nih yang penasaran dengan video gua di Lawu pada saat itu, bisa langsung kepoin aja nih, linknya nanti gua taruh di bawah. Oke, langsung aja yuk kita sapa narasumber gua malam ini. Halo Cing. Halo, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Sehat. Cing, lagi sibuk apa nih? Sekarang sibuknya warawiri. Tim warawiri kita. Nah, Cing nih bakal cerita pendakian kita waktu itu ya ke Gunung Lawu. Itu boleh tahu nggak sih Cing? Dari versi Cing nih, pada saat di Lawu itu apa sih yang dialamin? Jadi versi itu mungkin krusialnya waktu di Kupa Kunjangan ya. Ya mungkin teman-teman mungkin nggak tahu kenapa saya bisa lari ke balik bukit. Itu ada apa? Yang saya tahu itu ada sesuatu yang memprovokasi. Ya mungkin juga Bang Indra tahu kan kejadian seperti apa. Saya juga sempat, mungkin menurut saya bukan netralisir ya, maksudnya kita mencoba untuk cari keselamatan kita satu tim ini gitu loh. Oke. Jadi intinya itu sih sebenarnya pasti Kupa Kunjangan. Ditahan lu Cing ceritanya. Oke, sebelum Cing Bidin melanjutkan ceritanya ini, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe gue ucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Dan gue juga mau info ini buat teman-teman yang punya cerita mistis, baik itu pendakian maupun urban legend, apapun itu, bisa langsung DM ke Instagram di indra.stories atau via email yang nanti bakal gue cantumin di bawah ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama nih, langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Oke, Cing, jadi gimana Cing waktu pendakian di Lawu itu? Jadi di Lawu itu pas kita bareng mungkin berapa orang ya? 8 ya? 8 orang, terus kita ketemu lagi ya? Iya, ketemu jemput lagi. satu lagi. Nah, satu lagi kan. Jadi tepatnya bulan Agustus ya? Iya, bulan Agustus. Memang dari awal pendakian, mungkin saya awalnya dari base camp kita waktu di Pulau Betung ya. Itu udah ada feeling nggak enak, karena kan saya pikir, atau itu mungkin halusinasi saya, tapi feeling saya nggak enak. Waktu itu kan carrier di saya taruh tuh digantung dengan posisi keadaan tuh nggak mungkin bakal jatuh. Kok tiba-tiba jatuh lah. Saya bilang sama temen yang si Nana cewek itu, waduh feeling gua nggak enak nih. Terus dia bilang, jangan gitu dong Cing, jujur feeling gua nggak enak nih, tas gua jatuh. Udahlah kita berangkat nge-pack, naik travel segala macem. Ternyata di jalan kan, carrier tuh tahu kan segala Cing kejepit. Posisi carrier Cing, ini carrier Bang siapa itu? Posisi carrier dijepit gini, kok bisa loncat? Oke. Logika. Karena kelempangan waktu itu kan Cing di belakang, jadi yang tahu posisi tas. Udahlah, nggak banyak pikir. Sampailah kita di base camp. Waktu itu jam berapa ya? Itu udah jam 12:30. Jam 1-an ya. Istirahat sebentar, break. Macam nggak banyak ngomong kan, Cing nggak banyak ngomong. Cuman ada satu hal yang Cing pikir ini ada apa, bakal ada apa gimana, tapi ya udahlah, mungkin pikiran aja mungkin gitu lah. Udahlah jalan kita kan dari base camp tuh sekitar jam 8 ya start ya. Iya, jam 8 betul. Jam 8 start lah kita jalan ke registrasi segala macam.
Karena kebetulan waktu itu saya posisi tengah kan. Nah, Indra sama temen kan di sweeper di belakang, sama satu lagi Advan di depan. Kebetulan waktu itu si Adi bilang, jadi pas dari Candi ke T itu dia nempel encing. Dia cuma bilang, "Cing, tolong ya backup saya." Nah, saya bingung backup apa. Istilahnya kita naik bareng-bareng, apa yang mau di backup bang, kita bareng-bareng kok. Nggak usah takut lah, santai aja, pikiran kita tenang aja, jalan segala macam. Udah di Pancuran 7, pas sampai di Pancuran 7 itu ada satu kejanggalan yang menurut Encing kayaknya, ya nggak tahu itu halusinasi atau gimana, tapi menurut Encing itu kayaknya hal yang logika. Jadi Encing lihat Pancuran 7 itu airnya stuck, berhenti semua, nggak ada yang ngalir. Walau alam itu apa penglihatan Encing sendiri, tapi Encing mana iya sih 7-7-nya masih berhenti, kan pancuran segede itu. Selama di ngobrol lagi sama Nana nih cewek, "Kenapa Cing?" Nggak apa-apa. Kok ngeliatin pancuran terus? Enggak, itu airnya bagus. Maksudnya nggak, yang penting kita jangan sampai berpikiran yang aneh lah, udah jalan naik. Temu di pos bayangan ya, warung. Iya, warung. Istirahat bentar, break, ngobrol-ngobrol, bercanda segala macam, udah. Lanjut lagi, nge-break di pos 2. Pos 2. Waktu itu kan siang, makan siang tuh. Masak. Nah, Anci udah bilang sama Nana, "Lu jangan foto di kotak dupa." Oke. Nah, udah bilang, "Lu jangan sembarangan. Tetap kita hormatilah. Maksudnya adab di sini gimana? Kita hormatin, walau memang kita sering mendaki, tapi tetap kita hormatin. Lu itu dupa, jangan sembarangan. Mungkin orang punya kepercayaan masing-masing. Kita hormatilah. Nggak apa-apa kok, cuma foto doang segala macem gini." Ya udahlah, santai aja kan, nggak segala macem. Udah makan kelar, naik pos 3. Waktu itu karena waktu udah mepet sekitar jam 4 sampai di pos 3 kalau nggak salah. Iya, jadi kan waktu itu Cimbidin ini jalan duluan ya, dan sementara gue ini belakang. Super. Jadi pas waktu itu kan Advan juga bingung nih mau lanjut atau gimana nih. Lah, sedangkan keputusan itu kan ada di Advan. Dia memutuskan untuk lanjut atau enggak. Jadi simpang siur nih kita. Akhirnya ya bengong semua di pos 3. Itu udah pilih udah enak kok. Jadi pada ngeblank semua. Akhirnya datanglah kan Indra sama Swiper kan. Langsung bikin tenda segala macam, bak. Bikin tenda pas maghrib. Cing ngomong sama Indra. Waktu itu Cing maranin Nana kan sendiri kan. Iya, betul. Dia mau masak tuh. Cing paranin dia, terus Cing manggil Indra. "Indra, sini, apaan? Tolong temenin." Indra cuma nanya, "Ada apa Cing?" "Nggak ada apa-apa, udah temenin aja." Cing nggak banyak ngomong kan. "Udah temenin aja." "Ada apa Cing?" "Udah temenin." Indra temenin, Cing balik ke tenda, gitu loh. Jadi sebenarnya di situ tuh memang udah mulai ada provokasi di pos 3 itu. Yang setahu saya, jadi di belakang si Nana ini itu ada, gak enak banget dah. Makanya Cing tuh masuk ke dalam karena takut kena provokasi. Kenapa Cing manggil Indra? "Indra, tolong temenin nih, jangan sampai dia bengong." Takutnya kalau bengong belak di situ. Karena yang Cing lihat di belakang dia itu ada sosok bayangan yang, pokoknya gak enak banget. Dia matanya tuh putih tapi kayak macan gitu, mencilak gitu. Makan Cing langsung, "Astagfirullahaladzim, Indra, temenin Indra." Cing balik, Cing gak banyak ngomong, langsung ke bawah turun kan. Cing udah gemeteran juga, udah mati. Jangan sampai terjadi apa-apa nih. Gak lama kan rame tuh. Iya. Segala apa masak anak-anak rame. Cing nongol doang, lihat doang, rame, udah. Cing gak keluar. Naik lagi sebentar ke atas, makan kan. Iya. Itu masih di situ tetap, itu nggak tahu itu makhluk apa, pokoknya bentuknya gede tinggi tapi dia agak belang-belang, matanya tuh kayak lampu pijar merah gitu. Matanya itu kayak terus begitu. Cing lihat, astagfirullahaladzim, udah nggak lama Cing turun lagi ke bawah, udah ngobrol, tidur segala macem, nggak bisa tidur. Cing nggak bisa tidur, nggak tahu yang di atas tidur atau enggak, karena kan posisi tenda Cing kan di bawah. Iya. Ini yang 2 di atas kan. Jadi kebetulan tendanya Cimbidin ini misah Di bawah sendiri. Nah, betul waktu itu pas kayak mau buang air kecil nih. Buka tenda lah. Pas buka tenda, itu makhluk ada di depan tenda. Matanya itu mencilak, buat. Makhluknya itu sama yang Dia juga. Jadi dia ngelihat ke tenda Cing nih. Pas Cing buka sleting mau keluar, dia ngelihat matanya, Cing ngomong sama
Iki, Ki, lu ngeliat nggak? Apaan cing? Gini. Udah cing, diem. Wah, berarti lu ngeliat juga ya, dalam cing gitu. Maksudnya biar jangan sampai apa ini halusinasi cing doang. Dia bilang, ya cing udah diem. Udah, dia tidur, udah jangan ngomong deh. Akhirnya cingnya jadi buang air kecil tuh. Masuk lagi ke dalam tenda, udah. Nggak lama, selang sejam atau setengah jam lah. Ada kedengeran kaki. Bek. Posisi kaki itu di atas tenda, bukan di samping tenda. Loh, kalau di samping tenda mungkin kedengaran. Ini di atas tenda bluk goyang-goyang. Kayak apa sih, ditekan-tekan gitu loh. Nah, posisi cing di tengah tidur. Gini kan, ngeliat astagfirullah. Tenda goyang gini apa? Angin atau gimana? Pikir udah angin, tapi posisi tenda itu kelihatan ditekan gitu. Nyegok gini ya? Iya, glek. Itu 2 kali, glek. Astagfirullah, udah nggak banyak pikiran kan lo. Tidur, pagi lah, beres, berangkatan naik kita, lanjut. Itu belum parah kendala waktu itu, tapi waktu itu naik memang. Pos 4, saya nyampe tengah pos 4. Saya ngobrol sama Bang Umar ya. Sekitar jam berapa tuh nyampe di pos 4 waktu itu? Pos 4 jam berapa waktu itu ya? Soalnya kan jarak antara... Iya, memang jarak dekat, nggak tahu jauh kan. Iya. Nah, karena kan waktu itu Indra kelihatan, karena tim Evan dekat kelihatan. Oh, itu ada tim sweeper lah. Jam berapa ya? Jam 2 atau jam 2-an Jam 2-an ya. Kita jadi start dari apa namanya, dari pos 3 Dari pos 3 itu jam 10-an, setengah 11. Iya. Iya, karena kan memang waktu itu jalur juga agak lumayan. Terus kedua ya malum lah, pendaki tua ya kan. Yang langkahnya 5 langkah berhenti. Pendaki tua tapi semangatnya muda. Semangat insya Allah muda gitu. Jadi di pos 4 itu kita ngebreak, masuk ke dalam pos. Di situ ada dupa juga. Saya bilang sama Bang Umar, Bang, jangan naruh keril di situ, Bang. Oh iya siap cing, dia mungkin ngerti juga ya, karena dia memang bahasa-bahasanya ya lumayan lah untuk agamanya ya. Iya. Dia ngerti, paham, Bang, kita hargain. Ya udah dia pindah segala macam. Nah, Mas Wahyu ini yang teriak-teriak segala macam, ya mungkin nggak dia nyanyi-nyanyi atau segala macam. Udah, Mas jangan berisik Mas, ini asar, kalau mau sholat, juhur sholat, gini udah sholat kan tuh kelar. Datang kan Indah, enggak, taruh makanan. Iya. Sweeper biar ini tinggal aja makanan, nitip sama orang. Udah kita naikkan ke Pak Menjang duluan, ke Bulak Peperangan, naikkan Bulak Peperangan, terus ngecek di Bulak Peperangan ya. Iya, di Gupak Menjangan. Gupak Menjangan, kita ngecek di situ. Waktu itu emang posisi itu waktu itu kan sebelah kanan sana. Sebelum posisi yang terakhir, itu kondisi angin memang terlalu parah kan. Iya. Akhirnya nyari tempat yang lebih safety lah gitu. Padahal di posisi awal itu saya udah bilang sama Evan, jangan di sini lah, nggak enak posisinya. Karena satu angin, kedua mungkin cuaca nggak enak lah pokoknya. Akhirnya dicari tempat ke bawah lah, ngecamp lah kita di bawah segala macam di Gupak Menjangan ya. Malam, jalan malam. Nah itu salahnya itu, sebenarnya sih nggak salah ya, mungkin apa ya, di hemuk itu, yang bikin hemuk. Ada hemuk tau kan? Iya betul. Di belakang tenda itu. Waktu itu hemuk itu di belakang tenda. Di belakang ya kan. Itu kan cing nyari kayu tuh, berdua. Nah yang nyari kayu ini, ya walau alam dia juga kayak merasa takut, tapi sok-sok berani gitu. Gimana sih serba salah. Jadi waktu itu nyari kayu bakar sama Dani ya. Iya, cing berdua kan, minta temenin. Sekilas waktu pas cing kaget tuh, dia jalan jeblos, buat astagfirullah, jangan situ, udah balik-balik, takutnya itu jurang, udah balik kan. Mau narik kayu itu takut-takut. Kayu gede kan seret tuh. Udah Bang, gua aja yang nyeret. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, selalu seret. Udah seret tuh. Pendaki lewat malam 2 orang. Kaget dia. Oh, itu pendaki Bang, bukan apa-apa aja, pikiran aneh. Udah. Turun, naruh kayu, naik ke atas, ke bukit dikit tuh. Ada kayu sedikit segitu tuh. Nggak, pokoknya kita kalau pakai tangan tuh kena lah ditarik. Ranting. Iya, ranting. Bang, gua tarik ya Bang ya. Jangan cing, emang kenapa Bang? Itu sayang, gue tarik kayak gue tebang. Jangan cing, dia kayak takut gimana gitu. Ya santai aja Bang, udah nggak apa-apa, yang penting kita udah izin, naik aja. Baru naik, kaki naik 2 tak pohon, teriak dia, turun cing. Cing kaget, kena ada apaan. Jadi dia ngeliat sekilas itu blat begitu. Nggak tahu itu ngeliatin dia mungkin. Udah nggak jadi, akhirnya turun. Di bawah bakar-bakar kayu kan tidur.
Nah pas tidur itu di hemok itu udah ada itu. Pas malam kita pada Pas malam tidur. kita bikin tenda, kita mau bakar kayu Apian. segala macam kan Indra di dalam nggak keluar, Encing juga nggak keluar karena posisi udah nggak enak. Wah kayaknya bakal kisruh nih gitu, makanya Encing nggak keluar di dalam, cuman berdoa aja ya mudah-mudahan selamat lah segala macam. Itu di tenda di hemok itu udah macam-macam yang Encing lihat gitu. Soalnya kalau misalnya bicara yang di hemok itu ya kan awalnya begitu gua datang gue bikin tenda ya. Kan Buat gue ya bikin Iya, tenda. bener. Tapi gue nggak tidur di tenda gue nih, gue tidur di tenda Iya, Cimbidin. sebelahnya. Di tenda Cimbidin, tapi pas udah menjelang agak malam Pindah. balik lagi. Iya, Kayaknya nggak enak gue di tendanya. makanya waktu kan Indra bilang minta, dah sini dah, ya Cing gitu. Kenapa Indra? Kenapa Cing? Enggak udah sini aja dulu bentar gitu. Nah itu Encing udah feeling, ini bakal ada yang ditarik nih gitu loh, bakal ada yang diminta gitu loh. Encing bilang, dak sini dak, apa Cing? Udah sini aja dulu. Encing panggil Indra ke tenda kan, nggak lama ngobrol-ngobrol. Indra balik Cing di sana, ya udah nggak apa-apa balik gitu. Itu kelas segala macam, udah pagi kita persiapan berangkat buat summit ya. Nah kebetulan waktu itu memang Encing nggak bisa summit karena memang stuck di Boyem. Margo Dalam. Jadi entah kenapa batin tuh cuman bilang udah lu di sini, lu jangan naik ke atas. Sampai Indra bilang, ayo Cing naik dikit. Enggak, gua nggak naik, gua cuma sampai sini. Itu batin ngomongnya seperti itu. Pokoknya gua nggak lanjut. Kalau gua lanjut nggak tahu apa yang terjadi. Makanya Cing, udah gua stuck, lu naik tuh, gua nggak bakal muncak. Gua di sini stuck udah habis. Ya seperti itu kan kita juga sempat ke dalam, maksudnya ke Argo Dalam itu bukan kita menyembah segala macam. Iya. Istilah kita ikutin apa ya? Ada orang situ kan dia berziarah. Itu kita istilahnya, oh ini apa sih Argo Dalam itu seperti apa? Kita ke dalam ya. Cuma itu aja, memanjatkan doa lah buat keselamatan kita lah, istilahnya seperti itu. Jadi dari warung Boyem kita ke pendopo dulu ya. Pendopo, kita kan yang di belakang. belakang segala macam, ngesut segala macam kan. Cuma Indra bilang, ayo Cing naik ke atas. Enggak, Encing di sini. Kalau Encing bilang sini, ya Encing di sini nggak bakal naik. Udah. Sampai siapa waktu itu ngomong, ah Cing, lu nggak kuat. Bukan masalah nggak kuat, nggak, udah stuck di sini. Udah. Naiklah mereka. Indra naik semua di atas, Encing pegang HT. Iya. Waktu itu pegang HT. Jadi emang waktu itu kan Encing Indra kasih HT tuh. Iya. Karena posisi Encing nggak bakal naik, jadi buat kontek-kontekan sama yang di atas. Dan kita sempat explore waktu itu ke belakang ya. Iya, pendopo. Kan. Nah itu memang sempat buat para peziarah di situ doa segala macam. Nah, di situ kita ke Argo Dalam. Jadi sebelum masuk Argo Dalam itu kan ada kayak ruangan yang kayak benda-benda apa sih itu? Oh iya, kayak bedeng gitu. Iya, kayak ada kayak tongkat-tongkat. Iya. Setahu Encing di situ ada sebelum masuk itu di situ ada 2 makhluk yang memang nunggu di situ. Jadi pas naik tangga itu ada payungan, itu ada 2 makhluk. Dibilang macan, tapi bukan, mirip. 2 kanan kiri, sepasang. Dan kita mungkin Indra naik duluan, Cing belakang karena Cing izin dulu kan, dalam hati izin. Maaf saya mau masuk ke dalam, diizinin enggak? Nyata alhamdulillah diizinin dan kita masuk. Cing kirim doa segala macam. Dan kenapa Encing bisa ngirim doa? Karena memang Encing lah di sinilah spiritual sakral yang paling tinggi menurut Encing di Lau. Makanya Encing bilang Lau top spiritualnya menurut Encing ya, top. Makanya udah Encing kirim doa segala macam, turun balik ke bawah. Ini lanjut ke atas. Yang di bawah di Boyem. Kontek setengah jam kok akhirnya tim Nana itu kan turun. Iya. Cing, ikut turun ke bawah yuk, disuruh Indra. Enggak, gue nungguin di atas. Dia turun duluan. Encing sendirian tuh. Pas jam 12 atau jam berapa lah. Tapi Encing pikir, ini anak lama banget. Di kontek-kontek nggak ada jawaban. Tapi sekali yang masuk, suara Indra memang masuk. Nak, monitor nak. Wah, Indra nih masuk. Encing kontek lagi. Indra, monitor sampai 15 kali. Itu nggak menyambung-nyambung. Bimbang lah Encing kan. Ini anak jangan-jangan turun lewat sono, karena waktu itu emang si Dan ini bilang di sana ada jalur lagi bisa lewat sono muter lewat, jadi nembus-nembusnya langsung ke Pasar Dieng. Cing pikirannya wah pasti jangan-jangan anak nembus lewat sono nih, nggak lewat Boyem. Cing ragu bingung, waduh gimana ya, di kontak nggak bisa, segala macam bisa, udah di nggak bisa. Udahlah, gua turun lah, paksain turun lah, jalan, aduh merinding aja.
maaf ya, maksudnya ini benar-benar ini banget. Jalan waktu itu monumen botol ya. Iya. Monumen botol. Nah ini ke Argo Dalam. Encing masuk pas Tugu Botol. Ini masuk pertama. Masuk bak ngeliat nginjak Pasar Dieng. Di situ suasana tuh senyap. Punan nggak ada yang bergerak sama sekali. Logika itu di ketinggian berapa? Nggak mungkin nggak ada angin. Pohon semua tuh Encing lihat. Pohon mirip semua. Pohon apa sih namanya itu? Pohonnya sama semua. Iya kayak pohon merah-merah, daun merah itu kan. Iya. Itu satu pun nggak ada yang bergerak daun. Masuk, astagfirullah, kok hawanya senyap kayak kuburan yang subuh tuh, suasana kuburan subuh senyap begitu. Astagfirullahaladzim, apa nih ya? Ragu, balik lagi ke Boyam, balik. Masa sih iya sih gue nyasar, pikirannya kan gitu kan. Masa iya sih gue nyasar, pikir-pikir lagi, kontak lagi nggak bisa. 2 kali balik lagi, coba 2 kali, baru napak kaki kanan ke pas dari Tugu Botol masuk ke jalur Pasar Dieng, begitu lagi suasananya, senyap, aduh, udah apa nih senyap begini ya, aduh, nyasar mati gue di sini, pikiran gitu kan, aduh, buat gue babasin gue mati di sini, karena suasana itu benar-benar kayak cekam banget, jalur itu nggak kelihatan, punan semua, pohon semua, dan pohon itu nggak bergerak sama sekali. Logika itu di ketinggian berapa, tapi pun nggak ada yang bergerak, daun nggak ada yang goyang-goyang. Tapi udah masuk ke ini belum, Cing? Sorry ya, maksudnya udah masuk ke yang batu ditumpuk-tumpuk itu belum? Belum, itu baru masuk Pasar Dieng. Jadi dari Tugu Botol kan masuk Pasar Dieng tuh, nginjak kaki kanan, Pasar Dieng nih. 2 kali begitu kan, balik, 2 kalinya balik nih. Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Masa iya sih gue nyasar di sini? Pikiran gitu kan? Iya. Nggak mungkin lah gue nyasar. Jadi nguatin mental kuatin, nggak mungkin gue nyasar. Sebego-begonya gue pasti ketemu lah jalur turun ke bawah, walaupun gue baru pertama kali ini naik lewat sini, maksudnya begitu. Tapi break dulu tuh sebentar, minum kan, air minum, nenangin diri lah. Jadi kok anak belum pada turun-turun juga, itu campur emosi kesel. Ya anak belum turun-turun juga, di break nggak ada, jangan-jangan dia udah pada di bawah nih, takutnya lah jalur sono. Paksain 3 kali. Nah, yang anehnya lagi, pas dari Tugu Botol itu kan ada dari Argo Dalam ya, itu ada orang pakai udeng-udeng putih, kayak peziarah sih sebenarnya, kayak peziarah. Pas dia lewat, jadi dia duluan ke arah Pasar Dieng, ya Encing di sini belakang. Encing belakang, wah ada peziarah nih, pasti mau turun ke bawah. Masuk dia Pasar Dieng, Encing masuk, nggak ada. Logika. Sekarang posisi pandangan itu kelihatan kok orang itu. Encing inget pakai udeng-udeng putih, baju putih, kayak bawa pakaian, kayak bawa apa sih, game bola. Nah, kayak gitu, kayak bawa pakaian apa. Tapi yang sorry Cing ya, maksudnya itu yang Cing lihat itu orang, bener orang. Orang yakin orang. Kalau menurut feeling Cing orang. Tapi kok sekarang logika, jarak kira-kira dari sini 2 meter atau 3 meter. Itu orang, Cing ikut kan, tempel, pas masuk Pasar Dieng hilang, nggak ada. Astagfirullahaladzim, nggak ada. Lihat-lihat lagi tuh udah jarak sekitar, selang berapa menit kok udah jauh banget tuh orang. Tapi masih kelihatan orang? Kelihatan, selap gitu. Jadi kayak lari orang tuh, tep begitu. Wah, tuh itu, nah, Cing pikir di sini. Apa ini jalurnya? Nah, itu kebuka jalur. Jadi jalur tuh cuma 1. Nah, pas masuk itu, Encing, astagfirullah, ya Allah lindungi saya nih ya Allah. Masuk 3 kali itu kan, kebuka tuh jalur 1, nggak ada jalur lain, nggak ada cabang-cabang, nggak ada. Padahal kalau aslinya di Pasar Dieng itu banyak banget kan, cabang. Tahu sendiri cabang saya pun sama semua. Cuman masuk, itu orang slap, siapa ya? Encing pikir gitu doang. Pokoknya Encing nggak pikir macam-macam, gue pokoknya sampai di bawah aja udah turun. Itu nggak ada 5 menit. Ingat banget, nggak ada 5 menit. Orang megang handphone kan, wah jam segini nih gue inget. Turun Pasar Dieng, inget itu pas rokoknya Nana, pas baru naik rokok Nana jatuh tuh.
wah ini rokoknya Nana di sini. Wah berarti udah gerbang tuh, gerbang yang batu-batu. Iya. Alhamdulillah selamat di situ. Baru tuh ada pendaki dua orang, nanya sendirian bang, iya. Pendaki itu arah naik atau Arah naik. Arah naik. Dia nanya sendirian bang, iya saya sendirian. Enggak ini bang, enggak apa-apa. Jadi pada saat di pasar Dieng itu kayak encing dituntun sama orang itu. Encing nggak tahu itu siapa, nggak tahu. Dan dia keluar dari Argo Dalam. Jadi selap encing lihat sekilas, oh berarti ada orang nih. Pikir encing pasti yang nemenin, karena dia pikir encing dia penjara pasti tahu jalan, si ikut. Tapi setelah masuk pasar Dieng nggak ada, lap-lap hilang, tapi kelihatan bayangan putih sap begitu. Oke, jadi kayak ngeflash gitu. Iya, ya? ngeflash kayak bayangan aja cat. Tapi setelah itu encing pikir ya itu kebuka jalur serat itu di situ 5 menit turun ke bawah. Dan itu yang encing pikir itu peziarah itu karena dia arahnya dari Argo Dalam. Argo Dalam keluarnya, dan encing nggak ngeliat mukanya. Iya. Karena memang waktu itu posisi encing di sebelah sini, dia sini langsung slap begitu. Jadi nggak kelihatan muka, taunya belakang. Encing nggak ngeliat kakinya itu nepak apa nggak tahu. Pokoknya itu orang baju putih, udeng-udeng putih, udah pokoknya itu doang. Dan itu kejadian itu kayak jadi kayak encing diangkat gitu, bak gitu loh. Jalan tuh kayak nggak keberasa napak. Jadi kayak kita mabok, gimana sih orang mabok itu selayang-selayang gitu, bak. Bisa dibilang setengah sadar mungkin. Iya, kayak setengah sadar, tapi ya alhamdulillah nyampe di ujung gapura itu. Untungnya sampai di situ. Encing pas mikir, alhamdulillah Allah dikasih selamat. Sampai gue di sini. Ya udah di situ udah nggak ada pikiran aneh, ya biasa udah kelihatan jalur, udah pendaki. Turun ke bawah udah kan. Sampai di bawah, Nana bingung. Turun sendiri, Cing. Iya, nggak apa-apa Cing, enggak alhamdulillah. Udah Cing nggak banyak ngomong, masuk tenda. Bilang, Cing gitu orang nggak masuk tenda, nggak banyak ngomong. Diem aja, nggak lama kan kita turun, nyampe segala macam kan. Sampai ribut, oh turun sendiri begini Cing ya. Yang penting udah selamat gitu aja udah turun di bawah. Nah kejadian krusialnya lagi tuh, yang parahnya lagi waktu kita mau prepare untuk turun Bupak Menjangan. Mungkin teman-teman juga pada nggak tahu kenapa saya lari ke balik bukit. Jadi tenda kita tuh di balik bukit itu ada 2 makhluk yang menurut encing kayak apa ya, kayak pasukan tentara jam-jam apa sih, kerajaan begitu loh. Nah itu manggil gini, encing samperin, lari ke bukit, samperin. Cuma encing telak pinggang mau ngapain? Saya di sini nggak masuk jahat, mau ngapain? Dia cuma ngenyek gitu loh, samperin, lari, samperin kabur. Ngeledek. Encing samperin dia kabur, Encing pikir udahlah gue balik. Dia cuma ngomong, gue minta temen lu. Oh berarti ada pesan? Ada pesan, gue minta temen lu. Encing bilang, nggak bisa begitu. Lu minta dia, gue juga harus ikut. Akhirnya kan Encing turun ke bawah, Encing nangis. Ngeliat Encing nangis. Kan Encing nangisnya apa? Ya Allah, temen gue ngapain diminta, buat apaan? Sampai Encing bukan menetralisir Indra. Tapi kata mungkin dengan doa ini gue bisa nolong dia atau nge-backup dia. Indra sama Dani, intinya itu 2 orang yang diminta. Indra sama Dani. Makanya pas Encing turun dari bukit, sambil Encing nangis, Indra ngeliat sendiri nangis. Baru kali itu Encing nangis, Indra. Encing usap, Indra belakang, saat Dani Encing usap, saat Encing pikir ya Allah jangan sampai begini. Itu Encing nangis di situ. Ngapain lu minta dia? Lu mau ngapain? Udah Encing banyak ngomong. Akhirnya kan si Nana udah emosi juga. Encing tanya sama Nana, lu nggak apa-apa Nak? Enggak. Kenapa Nana Encing nggak pegang? Encing nggak maksudnya Encing nggak doain segala macam, nggak. Cuma Encing doang. Lu nggak apa-apa Nak? Enggak Cing. Karena apa? Posisi Nana itu di situ udah nempel gitu. Kalau Encing coba untuk nempel mungkin akan jadi beda lagi. Bakal jadi kisruh gitu loh. Encing diem aja. Jadi diem tapi saya tetap pantau. Lu nggak apa-apa Nak? Enggak. Ya udah packing segala macam. Ngaco kan dia kan. Dia maunya jalan sama Dani. Jadi ini kondisi waktu pas kita udah selesai packing mau berdoa ya? Ya mau berdoa kan Encing ke atas. Baru mau berdoa, kita mau persiapan turun, yang gue pikir waktu itu Bidin ini mau buang air gitu kan. Gue pikir dia mau buang air kecil, tapi begitu dia balik lagi nyamperin gue, terus tiba-tiba megang belakang. Itu ya? buat sambil nangis kan, sambil nangis karena Encing
nangis itu cuman dalam hati berpikir, gue minta temen lu. Gitu, gue minta. Makanya Cing waktu pas turun itu nggak di belakang, Cing di belakang, pasti di belakang. Karena posisi Cing lu gue enggak ya turun semua kan gitu loh. Jalan-jalan segala macem, udah packing segala macem. Cing bilang kita doa turun. Sampai di blok peperangan ya? Iya, blok peperangan. Nah itu chaos kan. Nana tuh sempat mau ngeblank jurang. Iya. Sempat mau turun ke jurang kan. Nah itu untungnya dia antara sadar nggak sadar. Jadi dia megang pohon berbalik sendiri. Kalau dia nggak pegangan pohon itu mungkin dia jeblos ke jurang. Dan Cing kaget, tapi ngapain tuh orang situ? Dibilang itu katanya ada jalur. Terus di belah peperangan tuh ada danau. Iya. Jadi udah timbul halusinasi dia tuh udah ke bawah. Karena memang dia ditempelin. Iya. Karena emang waktu itu emang gue lihat juga dari kondisi si Nana juga dari mata ya, kelihatan dari mata juga. Kayak kosong gimana gitu kan. Emang itu ditempelin. Kenapa Encing nggak coba untuk nge-backup? Karena kalau Encing nge-backup dia, ini yang dua ini bakal jadi masalah. Lebih baik gue kalahin satu orang, bukan ngalahin satu orang, maksudnya gue cari aman lah, gitu loh. Turun segala macam, kan akhirnya sama Indra dia nggak akur. Iya. Karena memang posisi itu yang diminta Indra, sedangkan yang ditempel ke Nana ini yang minta Indra. Oh, gitu loh. Jadi Nana ini ditempelin sama orang makhluk yang minta si Indra, kalau nggak si Dani. Sedangkan Indra ditempel Encing, alhamdulillah ya. Encing nggak tahu alam itu apa karena gimana. Encing tempel terus Indra. Iya. Makanya Encing belakangan tempel terus Indra. Itu kan kalau dideketin Indra kabur, karena begitu. Dia nggak kuat intinya. Nggak kuat. Jadi sementara dia sendiri kalau guanya nggak ada tuh emosi. Iya, emosi. Gitu. Tapi gini ada Indra kayak orang ngumpet. Iya, takut ciut gitu terus kabur. Nah, tapi setelah itu kan dia jalan dulu, kita di pos 4. Maghrib, sholat. Iya. Lama sholat segala macam. Baru kira-kira 5 menit teriak yang di atas. Iya. Dengar kan? Ya, wah ada yang kesurupan. Udah jangan ngurusin kesurupan, turun. Mas Wahyu bilang, Cing ada yang kesurupan, Cing. Udah lu jangan ngomongin urusan. Kita jaga ribet. Jadi itu yang kesurupan itu serentetan dari kita. Oh. Iya. Pelampiasan. Jadi makhluk yang ngikutin kita tuh memprovokasi siapapun yang ada di situ, dia diprovokasi sama dia. Biar kita tuh peduli gitu loh. Kan kalau orang dengar kita, oh orang teriak, nggak mungkin kita nggak tolong. Itu di gunung, pasti kan kita batin nurani kita pikiran, gue tolongin dong, gue bantu dong. Kenapa Cing bilang, udah jangan ditolongin, udah turun aja, karena kita juga posisi lagi diserang. Karena itu juga kondisi jarak juga ya dari pos 4 sama kita juga udah lumayan. Udah agak lumayan. Karena kita udah dari pos 4 itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Iya, paling udah lumayan kalau untuk naik lagi. Tapi kan kedengaran suara teriaknya. Dan pasti batin ya pasti kita mikir, ya gue pengen gue tolongin. Tapi kondisi kita udah turun jangan turun. Waktu itu kita udah coba buat ini ya sebenarnya Cing ya, udah ngebilangin mereka ya. Jangan di situ, untuk di dupa tuh jangan. Jadi mereka ngediriin tenda tuh di depan dupa. Dia udah bilang ya hormatilah intinya kan gitu loh. Tapi ya mereka oh nggak apa-apa kok segala macam, ya udah kita turun. Habis sholat maghrib kita turun, ternyata kejadian kan. Ya itu, tapi memang dari pos 4 ke pos 3 itu yang sampai Indra itu jatuh. Iya. Kenapa Indra jatuh? Itu tempat di mana si Nana ngebreak ya? Ya, sebelum dia ngebreak kan. Jadi pas dia ngebreak kita ketemu nih. Iya, mereka langsung jalan di jalan. Kan jatuh tuh berak, wah nggak beres nih. Udah. Dan satu lagi Mas Wahyu itu katanya merasa selalu didorong-dorong karena dia posisi di belakang. Akhirnya kan gantian posisi, Cing di belakang. Cing nggak banyak ngomong, udah Mas jangan banyak ngomong, jalan aja udah. Nah itu posisi itu di situ di pos 4 yang pas Indra jatuh itu di situ udah banyak antara mau narik ke atas apa mau narik ke bawah gitu loh. Kalau Cing tuh jadi Indra pengen ditarik ke atas lagi, biar lu tuh nggak bisa jalan, udah diem di situ loh. Dengan kaki kondisi lu cedera seperti lu nggak bisa jalan gitu. Jadi kalau menurut secara ya mama gaibnya, kalau menurut Cing dia tuh pengen lu naik lagi ke atas, lu jangan turun, lu gak bakal bisa turun. Tapi ya alhamdulillah kita dilindungin, itu aja ya. Sampailah di pos 3 kita kan. Cing pikir udah agak aman nih. Makanya pas waktu Nana naruh keril, ada Encing, ada Indra, Encing diemin. Nana tuh ngambil keril kayak orang ketakutan gitu. Ngumpet-ngumpet. Iya, minggir-minggir. Padahal ada Encing, ada Indra kan di situ. Sampai Indra nangis. Udah, gua nggak mau turun. Gua nggak bakal. Encing bilang, nggak ada yang nggak turun, semua turun. Indra nggak turun semua, nggak turun semua. Di situ masih ada provokasi dari makhluk-makhluk itu.
provokasi segala macam di pos 3 itu. Dan alhamdulillah si Nanda itu udah mulai ada berubah pikiran karena udah mulai lepas nih. Iya. Jadi udah beda apa ya? Vegetasinya udah beda. Udah beda ini ya. Alamnya udah beda. Teritorialnya udah beda. Jadi pas pos 3 itu Nanda udah mulai melentur hatinya. Karena yang nempel dia itu udah mulai mau balik. Soalnya emang gini Gitu. sih, Cing, waktu pas di saat gue jatuh ya, dan di situ gue pasrah, yang gue bilang udah pada turun aja semuanya gitu kan, yang sampai tiba-tiba gue ngeluarin air mata pada saat itu ya. Nah itu kan di situ batin gue juga terus terang aja bergejolaknya begini, gue pengen di sini. Gitu. Tapi sementara di satu sisi gue ingat sama anak dan istri gitu kan. Nah dan di situ juga ada dari feeling itu juga gue punya apa ya, ada gimana ya, kayak rasa kayak gimana ya, kayak ada yang bisik gitu loh. Gitu. Jadi dia bilang ini cuma sampai pos 3 ya, gitu. Aman lah. Ini juga pilih sampai pos 3 udah aman. Pokoknya pas di saat gue dengar ini sampai pos 3 tenang aja gitu, pokoknya pokoknya kayak gitu lah bahasanya. Ada kayak ada yang ngebisikin seperti itu. Dan memang Cik akuin di pos 3 itu kita udah netral sebenarnya, tapi memang belum full. Belum full netral. Netral itu di pos 2. Jadi memang di pos 3 itu yang memang udah menurut Encing itu udah beda, vegetasinya udah beda, alamnya udah beda. Lu udah naik ke atas karena udah bukan wilayah lu. Dan tarik-tarikannya itu di posisi pas Indra jatuh. Lu ditarik ke atas atau ke bawah. Itu berarti di atasnya pos 3 ya? Iya, itu kan sebelum di atas pos 3 pas di bawah pos 4 kan, posisi jatuh. Nah di situ main tarik-tarikan, main kuat-kuatan tuh. Antara gue tarik ke atas, lu nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah kan kita dengan keyakinan kita bisa turun gitu loh. Akhirnya turun segala macam. Dan makhluk itu terakhir di pos 3 itu ada warung. Iya. Kita duduk di belakang warung. Encing kan sampai ke belakang. Mau ngambil air. Iya. Itu pas Encing mau ngambil air tuh di depan Encing tuh diri. Kayak kelelawar, kukunya kayak kelelawar. Kayak kelelawar gini sih ada ini, tapi makhluk tapi ada kelelawar, kukunya panjang. Itu diri di depan Encing lagi mau ngambil air di pos 3 belakang warung. Sampai Encing takut sendiri, astagfirullah, ini beneran apa bukan sih gitu loh. Dia cuman ngeliatin doang, nggak apa-apa, yang cuma ngeliatin doang. Lap hilang, naik ke atas, lap hilang. Encing inget itu makhluknya kayak ada sayap-sayap di sini loh. Iya. Orang dia begini kok. Encing ngambil air tuh dia begini, tangannya itu kayak kuku panjang-panjang. Pokoknya rambut semua dah itu. Astagfirullah, ngambil air buru-buru langsung cabut kan, turun akhirnya udah. Kita turun, posisi Encing masih nge-backup Indra di belakang kan gitu loh. Itu terakhir makhluk yang Encing lihat di pos 3. Mungkin itu terakhir yang Encing lihat itu. Dan alhamdulillah dari pos 3 setelah kejadian itu kita aman, turun ke bawah. Makanya saat itu Encing nggak banyak cerita karena waktu udah dibawa aja, karena nggak mau nanti takut memprovokasi yang lain, berpikiran takut gitu loh. Dan satu lagi waktu kita sebelum berangkat ke pos 3 itu ada anak-anak kecil itu. Jadi posisi warung, mata air yang di bawah tapi bukan yang di atas. Yang depan shelter. Iya, shelter. Di situ kan ada ada kayak bedeng gitu kan. Iya, shelter. Di situ kayak ada apa sih, jalur ke bawah. Tapi banyak orang lewat. Kayak perkampungan biasa ke bawah begitu. Pikiran Encing, mungkin warga sekitar, karena posisi kan malam, nggak mungkin dong. Turun ke bawah dia. Oh, itu ada jalur. Itu siapa? Ya udah, Encing nggak banyak mikir, udah bodo amat dah. Penting ini tim gua aman aja, udah gua nggak mikir macam-macam udah. Cuma lihat sekilas banyak yang jalan ke situ. Itu kalau yang nggak tahu, mungkin kalau yang mungkin memang nggak fokus bisa nyasarnya ke situ. Disasarinnya ke situ, ke belakang bedeng itu di pos 3 turun ke bawah. Itu mungkin bisa tembusnya ke bawah kayaknya. Nggak tahu juga sih, mungkin kalau yang memang nggak fokus ya nyasarnya ke situ. Dan di pos 3 itu memang makhluknya agak lumayan, maksudnya provokasinya dia lumayan dari pos 3 itu ke atas intinya. Itu doang. Jadi kalau memang kita naik dengan fisik yang kurang oke, segala macam, itu mengganggu kepikiran. Makanya paling nggak fisik lah, diutamain fisik. Kedua, terus ya memang kita dimanapun berada pasti memang ada makhluk, tapi gimana cara kita menyikapinya dan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Walaupun memang kita kadang ada orang yang nggak bisa melihat, tapi hati ngomong,
maaf dong jangan ganggu gue mau turun, gue mau segala macam gitu. Makanya waktu di pos 3 itu kan Indra nangis, dia bilang, udah turun, nggak ada yang nggak turun. Itu masih ada provokasi, Indra. Masih ada yang udah lu naik ke atas lu gitu loh. Itu doang. Karena Nanda turun duluan. Di pos 2 alhamdulillah nggak ada apa-apa. Karena memang kejadian yang kuat itu dari pos 3 ke atas posisinya. Dan yang di Kupak Menjangan pun itu kayak tentara ya kerajaan zaman dulu, itu yang minta itu dia doang. Maksudnya mau ditarik ke laut, ke Pasar Dieng. Nah, jadi waktu di Pasar Dieng itu emang gue sempat ngelihat sosok yang gede gitulah ya. Makanya di situ gue akhirnya nyuruh Diki, udah mas kita balik gitu. Dan memang pada saat di Kupak Menjangan, begitu kita nyampe di camp, Diki ini langsung ditegur sama si Nana gitu. Lo habis ngapain di Pasar Dieng gitu. Ngapain di Pasar Dieng? Nah, terus si Nana itu cuma bilang, ini kalau enggak Mas Wahyu, Indra gitu. Nah, sementara gue mikirnya pada saat itu ya kita cuma explore doang. Oh, ini loh Pasar Dieng gitu loh. Gitu sih. Karena memang kalau inti dari itu kalau mencing, karena dari Mas Wahyu itu ada suatu tantangan. Dia merasa gue tantang loh gitu. Jadi merasa bukan arogan sih, agak merasa gue juga hebat, gue tantang nih gitu loh. Masa dia tuh Pasar Dieng ada apa-apanya. Ya karena kalau bicara teman gue ini ya, Mas Wahyu ini dia memang kalau itu sudah sering lah, udah beberapa kali. Kayak pernah ziarah juga. Nah, dan dulunya itu dia itu memang bisa dibilang pendaki penziarah lah ya gitu. Oke, terus perjalanan lu dari setelah pos 3, dari pos 2 sampai ke base camp gimana? Dari pos 3 ke pos 2 itu alhamdulillah nggak ada masalah. Karena memang terakhir itu di pos 3. Turun mata air pos 3 udah aman ke bawah. Dan terakhir itu ada pas sebelum buang sampah. Sebelum buang sampah. Bak sampah ya. Oh, itu berarti sesudah Candi Kete. Sesudah Candi Kete. Sebelum dari Kete. Sebelum Candi Kete. Sebelum dari Pancuran kan warung. Turun tangga ke bawah kan kebun ladang tuh. Iya, ladang. Ya kan buang sampah. Oh, di situ ada di kebun warga itu ada kayak semacam pasukan, bukan pasukan sih, masih kayak pasukan tentara itu berbaris doang. Udah terakhir itu buang sampah kelar turun, makanya dari itu turunnya ngebut duluan, ujung-ujung nggak tahu capek atau gimana, nggak tahu, turun duluan, kita belakangan kan sampai situ. Sampai situ udah sampai base camp kita aman. Itu doang, udah nggak ada masalah. Makanya Cing bilang nggak mau cerita di atas, cerita di bawah. Sampai Diki bilang enggak, gue cerita di bawah karena takut jadi masalah gitu loh. Itu doang. Jadi pada saat sampai Candi Kete itu udah netral semua, aman. Dari pendakian kita kemarin itu ya jangan sombong lah dimanapun kita ada. Tetap kita harus jaga sopanan segala macam. Jangan sompral lah itu namanya. Sehebat apapun lu jangan sompral. Lu mau hebat seperti apa, tetap itu alam mereka, lu hormatin. Ya untungnya sih kita aman sampai ke bawah, aman, gak ada masalah. Tapi menurut Cing, makanya Cing kadang pengen coba untuk naik lagi ke laut itu, karena memang pernah ada satu bisikan, lu suatu saat lu bakal naik, lu bakal ketemu gua, dan itu nggak tahu siapa. Jadi pas kita masuk ke Argo Dalam itu, Cing sempat kirim doa segala macam. Itu ada yang berbisik, suatu saat lu ketemu lagi sama gua. Cuma pas itu, makanya dia bilang, gua nggak bakal pernah lupain laut. Udah itu. Oke. Gue mau nanya nih Cing, dari pendakian kemarin di Lawu itu ya. Kalau yang tadi Cing bilang itu di Argo Dalam itu, maksudnya sosok yang seperti harimau atau apa yang tadi Cing bilang? Itu lebih spesifiknya itu seperti apa? Kalau yang dua ya, yang di tanah itu harimau tapi orang. Tapi kalau harimau itu kan begini, dia diri, tapi badannya itu belang, kayak harimau. Tapi wujudnya manusia. Manusia gede, tinggi, dan seperti harimau aja, tapi palanya orang. Palanya pala orang, badan kayak harimau, bulu belang-belang. Itu dua di sebelum naik Argo Dalam tangga. Di situ dua.
Ada 2. Di dalam pun ada. Dalam ada, tapi ya memang mungkin dia penunggu situ, ya udah. Tuh, terus sama di Pasar Dieng di Gapura ada 2 juga. 2 makhluk yang memang stay di situ. Itu wilayahnya dia. Itu pengalaman waktu dia ya emang keberasa banget. Mancing bilang ini dia itu apa, Lau itu spiritual tingkat tinggi menurut Encing bilang top, karena Encing seumur-umur baru kali tuh ngalamin gitu. Yang bener-bener keberasa banget spiritualnya di situ gitu. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi itu yang dialami sama Cing Bidin pada saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu ya. Dan itu naiknya sama gua pada saat itu. Dan gue juga mau jelasin sedikit buat latar belakang Cing Bidin ini ya mungkin ya. Jadi dia ini dulunya pernah nyantri ya Cing, pernah mondok. Jadi kalau misalnya dia ini bisa dengan hal-hal yang bisa dikatakan gaib lah gitu ya, dia memang bisa karena dulunya basicnya itu dia mondok. Berapa lama Cing belum mondok? Itu di 4 tahun, Sukabumi 2 tahun, berarti 6 tahun. 6 tahun mondok. Jadi kalau misalnya dia dibilang peka dengan hal-hal seperti itu dan mengerti dengan hal-hal seperti itu, ya itu menurut gue pribadi sih emang udah nggak aneh gitu ya. Waktu di pondok itu kan pendidikannya seperti itu. Ya, oke. Cing Bidin makasih banyak. Sama-sama. Udah mampir di Indra Stories. Sehat selalu buat Cing Bidin. Nah, buat teman-teman, gue sekali lagi mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe gue mau ucapin banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Dan gue juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau kirim cerita atau yang ingin menjadi narasumber seperti Cing Bidin di Indra Stories, bisa langsung DM ke IG indra.stories atau bisa kirim via email yang tertera di bawah ini. Nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, mungkin sekian dulu dari gue Indra, dan di sini ada Cing Bidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.